Halo, berjumpa lagi dengan aku Endra. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun teman-teman berada ya. Hari ini aku akan membuat tutorial bagaimana caranya mendaftarkan bansos ya, teman-teman ya. Banyak sekali sekarang saudara-saudaraku yang tinggal di pedalaman, yang tinggalnya di daerah terpencil, yang masih tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah dan tidak tahu bagaimana caranya mendaftarkan bantuan tersebut. Dan juga kadang ada saudara-saudaraku yang udah pernah dapet tiba-tiba udah dihapus, sudah hilang namanya dari bantuan seperti PKH, bantuan BPJS ya, dan di bantuan pendidikan, dan masih banyak lainnya lagi. Jadi video kali ini aku akan kasih tahu bagaimana caranya supaya teman-teman bisa mendaftarkan keluarga teman-teman melalui handphone. Jadi teman-teman nggak perlu lagi datang ke kantor dinas sosial, nggak perlu lagi teman-teman datang ke kantor lurah ataupun di kecamatan. Teman-teman hanya bisa mengerjainnya di handphone teman-teman masing-masing. Jadi usahakan nanti diisi semua data-datanya dengan valid ya, dengan yang sejujur-jujurnya, dengan sebenar-benarnya. Jangan ada direka-rekayasa ya teman-teman ya. Kadang ada juga nanti petugas kadang mau juga datang survei gitu ya. Kadang ada juga yang enggak ya teman-teman. Jadi harus diisi dengan sejujur-jujurnya, dengan valid ya teman-teman. Oke, langkah pertama teman-teman segera nanti download dulu aplikasinya di Play Store ya. Itu tinggal klikan aja bansos ya teman-teman ya, klikan aja bansos dan download, dan nanti registrasi dengan data sesuai KTP, dan nomor handphonenya jangan pernah diganti ya, dan juga emailnya jangan pernah diganti teman-teman. Kita mulai aja caranya. Teman-teman saksikan terus video ini sampai habis, jangan ada di skip supaya tidak gagal fokus ya. Dan juga jangan lupa di subscribe teman-teman, di like, share, di komen, supaya teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain agar bisa tahu bagaimana caranya video ini, karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke, mari kita mulai teman-teman videonya berikut ini. Oke teman-teman, mari persiapkan handphonenya dulu terlebih dahulu. Yang pertama teman-teman download dulu aplikasinya ya. Ini bisa di Play Store. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klikkan aja di sini ya, bansos ya. Nah, ini aplikasinya ya teman-teman. Tinggal teman-teman download ya aplikasi bansos ini ya. Oke teman-teman, setelah teman-teman download, silakan klik buka ya. Nah, di sini teman-teman bisa buat ini ya, buat akun baru ya teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman bisa isi nomor kartu keluarga teman-teman dengan asli ya, jangan dikarang-karang ya, sesuai dengan identitas teman-teman. Masukkan nicknya juga ya, masukkan nama lengkap sesuai KTP, dan juga masukkan provinsinya ya, kabupaten, kecamatan sesuai dengan kartu keluarga teman-teman ya. Dan alamat lengkapnya ini sesuai KTP ya teman-teman ya, sesuai KTP, jangan domisili, sesuai KTP ya. Alamat ini ya, semua alamatnya ini sesuai KTP ya. Oke, jika teman-teman di daerah teman-teman di KTP juga nggak ada RT RW-nya, teman-teman bisa kosongkan aja ya, ataupun teman-teman klik aja 0000 ya, RW-nya juga 0000, karena ada sebagian daerah itu RT RW-nya tidak ada gitu. Nah, selanjutnya teman-teman klik nomor ponsel yang aktif, itu jangan pernah diganti.
Yang kedua, email jangan juga pernah diganti, dan teman-teman bisa masukkan lagi emailnya di sini. Nah, ini kalau username ini teman-teman bisa buat sendiri ya, bisa dikarang sendiri. Contohnya ya, contohnya harus ada huruf pertama huruf besar ya. Contohnya nih, nama aku Endra ya, huruf besar E pertama, baru huruf kecil, dan teman-teman bisa gabungkan dengan angka ya. Contohnya nih, aku buat angka 2024. Dan satu lagi, teman-teman bisa buat tambahan seperti ini ya. Nah, tuh 2024 Endra 2024 udah bisa ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya di passwordnya ini juga teman-teman harus buat huruf besar pertama dan huruf kecil dan juga angka. Contoh, kita buat namanya bulan ya. Huruf besar pertama, huruf kecil, baru angka ya. Contohnya nih, bulan 23 ya. Huruf besar pertama, huruf kecil sama angka gitu, teman. Dan ini juga masukin kembali juga seperti yang di atas. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa pegang KTP ya. Contohnya nih KTP-nya ya. Nih ya, contohnya nih KTP-nya, teman-teman bisa selfie sambil megang KTP seperti ini, harus lurus ya. Selanjutnya teman-teman masukin juga ini fotonya KTP asli ya, jangan KTP fotokopi, jangan ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti setelah udah diisi, nanti klik berikutnya ya. Di sini teman-teman bisa isi sesuai keaslian identitas teman-teman. Apakah memiliki tempat berteduh setiap hari-hari ya? Kalau eh, teman-teman yang pastinya iya lah ya. Teman-teman bisa klik iya ya. Iya. Dan di sini apakah target survei tinggal bersama anggota keluarga yang lain? Nah, kalau seandainya teman-teman masih menumpang di tempat orang tua ataupun tempat mertua ataupun tinggal bersama saudara masih menumpang, teman-teman bisa klik iya ya, klik iya ya. Kecuali teman-teman eh, tinggalnya pisah, tinggalnya sendiri, kontrak sendiri, teman-teman klik tidak ya. Nah, seperti itu. Baru selanjutnya di sini, apakah kepala keluarga atau pengurus keluarga masih bekerja? Nah, teman-teman bisa isi sesuai data keaslian teman-teman. Selanjutnya, apakah pernah khawatir atau pernah tidak makan dalam 1 tahun terakhir? Teman-teman isi aja tidak ya, ataupun iya ya, terserah, tergantung eh, keaslian yang sebenarnya gitu. Selanjutnya, apakah pengeluaran pangan lebih besar 70% dari total pengeluaran? Teman-teman klik iya ya. Nah, nanti biar lolos teman-teman ya. Nah, baru selanjutnya, apakah ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 tahun terakhir? Ya, pastinya ada lah ya. Kalau pengeluaran terakhir ya, seperti kita mau lebaran gitu ya, pasti ada ya. Nah, selanjutnya, apakah tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah atau plesteran ya? Nah, ini teman-teman bisa isi sesuai dengan identitas rumah teman-teman ya. Ya, jangan nanti tiba-tiba rumah teman-teman itu keramik, teman-teman buat di sini iya gitu ya. Berarti kan itu udah berbohong ya. Jadi teman-teman bisa sesuai dengan yang aslinya gitu. Nah, selanjutnya di sini apakah tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu atau kayu? Nah, ini juga harus sesuai dengan eh, keaslian rumah teman-teman ya. Jangan nanti teman-teman rumahnya beton atau keramik, teman-teman sini buat
kayu. Itu kan sama juga berbohong ya, jadi sesuai aja dengan keasliannya ya. Nah, selanjutnya di sini apakah tempat tinggal memiliki fasilitas buang air kecil atau besar sendiri? Ya pastinya ada juga yang ditinggal di pelosok itu tidak ada kamar mandi. Itu kebanyakan di sungai ya ataupun di kali gitu ya. Teman-teman bisa klik iya ya. Ini kemungkinan bisa lolosnya lebih cepat ya. Nah, kalau tidak berarti masih ada gitu ya di dalam rumah kamar mandinya gitu ya teman-teman. Sesuai dengan keasliannya ya. Terus apakah sumber penerangan berasal dari listrik PLN 450 watt ataupun bukan listrik? Nah, ini biasanya yang lolos itu yang 450 watt, teman-teman. Jadi teman-teman kalau listriknya 900 itu bisa lolos juga tapi agak lama ya. Kebanyakan itu yang cepet itu biasanya listriknya 450. Jadi itu memang dikhususkan buat subsidi ya, buat bantuan yang bersubsidi gitu. Jadi kalau memang benar 450, teman-teman bisa klik iya ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini banyak sekali ada non bansos ya, ada program sembako itu kadang ada sebulan sekali atau 3 bulan sekali itu ngasih beras ya, itu ngasih minyak atau apa gitu ya. Nah, itu nanti di kantor lurah gitu ya. Nah, ini dia sembako. Nah, selanjutnya ini juga bisa teman-teman daftar sekaligus ya, semuanya. Tapi nanti registrasinya ulang-ulang gitu ya. Bisa teman-teman daftar sekaligus. Ini program Keluarga Harapan. Ini PKH ya. Jadi itu bantuannya sejenis uang teman-teman. Itu nanti akan di transfer ke rekening teman-teman masing-masing ya. Nanti teman-teman bisa ambil juga di kantor pos ataupun bisa ambil di Bank BRI, BNI ataupun bank pemerintah lainnya gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Nah, ini BPJS teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman eh, masih status bayar, padahal teman-teman itu maaf cakapnya masih kurang mampu ya, teman-teman itu nanti bisa registrasi dulu. Nah, ini nanti tinggal klik ya aja kalau mau daftar juga bisa juga di sini ya. Nah, selanjutnya di sini ada keterangan yatim piatu ya, tidak diketahui keberadaan orang tuanya. Berarti eh, bagi teman-teman yang udah almarhum kedua orang tuanya ya, ataupun orang tuanya udah nggak tahu di mana, pisah cerai gitu nggak tahu, juga bisa daftar di sini teman-teman. Nah, begitu ya. Nah, selanjutnya ya, contohnya ini. Nah, terus disabilitas ini untuk eh, apakah teman-teman itu cacat, eh, ya cacat gitu, ataupun nggak bisa beraktivitas atau apa gitu, pokoknya disabilitas ya, teman-teman bisa klik penyandang disabilitas fisik atau mental ya. Nah, ini tergantung dari masing-masing diri teman-teman. Oke. Nah, kalau teman-teman tidak ya jangan diisi ya. Kalau tidak jangan diisi ya. Nah, selanjutnya di sini ada tanggal hamil ya. Nah, di sini kalau teman-teman eh, ada yang lagi hamil, mengandung, jadi perkiraan sekitar 3 bulan lagi gitu ya mau hamil, teman-teman bisa isi di sini ya. Ataupun kalau nggak ada teman-teman hamil nggak usah diisi juga nggak apa-apa ya. Nah, terus di sini ada adat terpencil. Komunitas adat terpencil ini seperti eh, itu di dalam desa itu rumahnya sangat minim ya, sangat sedikit keluarganya gitu. Hanya beberapa penduduk aja. Teman-teman bisa klik ya ya. Kalau rame, teman-teman bisa klik tidak ya. Begitu ya. Oke. Selanjutnya di sini teman-teman
foto lagi KTP-nya ya. Teman-teman bisa foto lagi ya KTP-nya ya. Nah, foto KTP-nya nanti ya. Oke, mana nih? Selanjutnya di sini teman-teman juga jangan lupa ini foto rumah teman-teman. Itu fotonya dari depan ya. Fotonya jangan dari jarak dekat ya. Fotonya dari jarak jauh. Jadi kelihatannya itu keseluruhan rumahnya itu kelihatan ya, teman-teman. Oke. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik tambah usulan. Nah, setelah teman-teman tambah usulan, tunggu verifikasinya paling cepat 2 minggu ya, teman-teman. Paling cepat 2 minggu, paling lama itu 1 bulan ya, teman-teman. Nah, paling cepat 2 minggu, paling lama 1 bulan. Jadi teman-teman tunggu aja email masuk. Selalu rutin cek emailnya dari Bansos. Ada tampilannya. Di sini juga nanti akan kelihatan ya. Ini contohnya aku nih. BPJS yang nggak bayar. Ini statusnya iya ya. Periode April 2024. Nah, teman-teman jika teman-teman udah sanggup ya, teman-teman bisa mengundurkan diri di sini ya. Bisa mengundurkan diri. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang masih kurang paham, masih kurang jelas cara pengerjaannya, teman-teman bisa komentar di bawah ya. Nanti aku akan baca semua komentar teman-teman, akan aku balas satu persatu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, begitu caranya ya, bagaimana cara mendaftar bansos secara mandiri ya, teman-teman. Jadi nggak perlu repot-repot datang ke kantor, cukup dengan handphone aja teman-teman bisa daftar sendiri ya. Jadi teman-teman boleh request di bawah komen tutorial apa lagi yang akan aku buat video selanjutnya tentang fotografi ataupun tentang pengurusan berkas ataupun teman-teman bisa request di bawah ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu videonya teman-teman. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.